Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini, karena keterbatasan ruang dan waktu, maka kita akan memulai pembelajaran dengan cara memanfaatkan media online. Baik. Perkenalkan, di sini nama Ibu Eka Fitriuliani. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran tarikh. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, mari kita sama-sama melafazkan doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Baik anak-anak, pada kesempatan yang telah lalu kita telah membahas tentang bagaimana keadaan bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari fase-fase dakwah Rasulullah dan bagaimana kisah awal kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan tujuan pembelajaran, diharapkan anak-anak nanti mampu menceritakan kembali bagaimana kisah awal kenabian Rasulullah dan bagaimana fase dakwah Rasulullah, fase-fase dakwah yang dilewati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khususnya pada kesempatan kali ini adalah fase pertama dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mari kita mulai pembelajaran ini dengan membahas bagaimana sih kisah awal bagaimana Nabi itu bisa menjadi seorang Rasul. Nah, bisa anak-anak lihat di slide. Kisah awal kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dimulai ketika beliau berusia 40 tahun. Saat itu beliau telah menikah dengan Khadijah. Khadijah ini merupakan seorang janda yang berusia 15 tahun lebih tua dari beliau ketika dinikahi oleh beliau. Nah, ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat gemar menyendiri di Gua Hiro. Gua Hiro itu di mana? Nah, Gua Hiro itu adalah gua yang terletak di sebuah bukit yang bernama Bukit Nur atau yang lebih kita kenal dengan nama Jabal Nur. Nah, saat itu Rasulullah itu sangat berbeda dengan kebanyakan bangsa Arab pada umumnya yang gemar berfoya-foya, bermain judi, minum-minuman keras, berzina. Nah, Rasulullah itu lebih gemar untuk menyendiri, menghindarkan diri dari perbuatan maksiat dengan menyendiri di Gua Hiro. Nah, saat menyendiri itu beliau biasanya dibekali dengan perbekalan dari istrinya untuk beberapa hari menyendiri di gua. Nah, kemudian suatu hari ketika Rasulullah ini sedang menyendiri di Gua Hiro, tiba-tiba datang seseorang yang tidak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kenal. Tiba-tiba orang itu menyuruh Rasulullah untuk membaca. Bacalah. Nah, Rasulullah ini kita kenal dengan ummi atau orang yang tidak bisa membaca. Kemudian Rasulullah jadinya takut, bingung, gemetar. Aduh, saya tidak bisa membaca, begitu terus. Rasulullah SAW menjawab, dipaksa lagi, bacalah. Rasulullah semakin takut, ini orang tidak kenal, tiba-tiba nyuruh baca, saya tidak bisa baca. Rasulullah kembali mengatakan, saya tidak membaca. Nah, siapa orang yang menyuruh Rasulullah SAW untuk membaca ini? Dialah yang kita kenal dengan Jibril, malaikat yang bertugas untuk menyampaikan wahyu. Kemudian setelah ketiga kalinya disuruh membaca lagi, bacalah. Akhirnya Rasulullah SAW kemudian mengikuti bacaan yang dibaca oleh Jibril tadi.
Inilah kisah pertama kali wahyu turun kepada Rasulullah SAW, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, begitu terus. Akhirnya setelah itu Rasulullah menjadi ketakutan setelah shock, tiba-tiba disuruh baca bertemu dengan Jibril. Akhirnya Rasulullah SAW pun pulang dengan rasa ketakutan, bergetar. Kejadian saat turunnya wahyu pertama kali ini adalah pada hari Jumat. Saat itu adalah 17 Ramadan. Itulah kisah pertama kalinya turun wahyu. Tapi saat itu Nabi Muhammad SAW belum resmi diangkat menjadi Rasul. Akhirnya pulang Nabi, takut. Orang yang lagi menyendiri tiba-tiba dipeluk, disuruh membaca. Akhirnya kan shock. Dalam artian terguncang. Akhirnya kembali menemui Khadijah. Selimuti aku. Khadijah yang saat itu bingung, langsung menyelimuti beliau. Hilanglah separuh dari kekhawatiran, ketakutan Rasulullah SAW saat itu saat menemui Khadijah. Akhirnya diselimuti, ditenangkan sama Khadijah. Ditanya, ada apa? Apa yang terjadi? Jawab sama Rasulullah SAW, sungguh saya ini khawatir terhadap diriku. Khawatir kenapa? Kata Khadijah kan. Kemudian Khadijah mulai menenangkan. Tidak perlu khawatir, kamu itu orang baik. Kamu itu orang yang tidak membawa dirimu dalam perbuatan buruk. Begitu dijelaskan kalau Nabi Muhammad tidak perlu khawatir. Akhirnya menjadi tenanglah Nabi Muhammad SAW setelah itu. Kemudian setelah tenang, diajaklah Nabi Muhammad SAW ini menemui Waraqah bin Naufal. Siapa Waraqah bin Naufal ini? Nah, Waraqah bin Naufal ini merupakan saudaranya Siti Khadijah yang merupakan seorang ahli kitab. Kemudian datang, kemudian diceritakan oleh Rasulullah SAW kejadian-kejadian yang beliau alami. Kemudian mulailah si Waraqah ini membuka Injil, membuka Taurat, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya setelah dicari tahu, akhirnya Waraqah bin Naufal tadi meyakinkan, demi Tuhan, itu tadi adalah malaikat Jibril yang pernah datang pada Musa. Lalu diberitahu Nabi Muhammad untuk menjadi tenang, agar tenang, karena ini adalah sebuah kebenaran bahwa dirinya akan diangkat menjadi Rasul. Nah, setelah itu beberapa waktu kemudian tidak terjadi apa-apa. Tidak turun wahyu, Jibril tidak datang menemui Rasulullah SAW. Baru setelah itu pada malam ke-40 turunlah kembali wahyu. Saat itu Rasulullah sedang berjalan-jalan. Kemudian terdengar dari langit yang menyatakan bahwa Rasulullah ini benar seorang utusan Allah. Kemudian karena takut, kemudian Rasulullah kembali pulang ke rumahnya. Kemudian setelah itu turunlah surah Al-Muddathir ayat 1 sampai 5 yang bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur
mulai saat itu resmilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi seorang rasul. Kemudian mulai saat itu setelah menerima, menghafal wahyu, akhirnya Nabi Muhammad sedikit demi sedikit mulai kehilangan rasa takutnya, mulai menjadi tenang, mulai merasa yakin, oh benar, saya tidak perlu merasa takut, ini adalah sebuah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mulai saat itu setelah diangkat menjadi rasul, dimulailah fase dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama. Oke. Kemudian fase dakwah Rasulullah ini dibagi menjadi dua fase. Fase pertama yaitu fase sembunyi-sembunyi atau dalam bahasa Arabnya dikenal dengan dakwah sirriyah. Nah, dakwah sirriyah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ini dilakukan dalam lingkup yang terbatas, diam-diam, dari bahasa kerennya sekarang door to door, rumah ke rumah, dari saudara ke saudara, orang-orang terdekat beliau. Kemudian fase kedua yang kita kenal adalah fase dakwah secara terang-terangan, atau dalam istilah bahasa Arabnya adalah dakwah jahriyah, di mana Nabi dengan terang-terangan mengajak masyarakat Arab saat itu secara umum untuk mengikuti ajaran yang benar, yaitu ajaran Islam. Baik, kemudian di sini kita akan lebih memfokuskan pembahasan tentang dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, jadi dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dimulai setelah turunnya surah Al-Mudaththir tadi, dimulai ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara resmi diangkat menjadi seorang rasul, yaitu pada 40 malam setelah peristiwa pertama di Gua Hira. Jadi urutan kejadiannya, pertama Nabi itu bertemu dengan Jibril di Gua Hira, kemudian turunlah wahyu pertama yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian 40 malam setelahnya Nabi menerima wahyu kedua yang menyatakan secara resmi kalau beliau diangkat menjadi Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengemban tugas untuk menyampaikan ajaran agama Islam. Nah, kemudian dimulai tadi dakwahnya sedikit demi sedikit ke saudara-saudara, ke teman-teman sesama saudagar, ke istri, ke budak terdekatnya, mantan budaknya. Nah, kemudian dakwah secara sembunyi-sembunyi ini kenapa Rasulullah tidak melakukan dakwah langsung secara terang-terangan, langsung di depan umum menyatakan saya ini nabi, ikuti saya? Kenapa Rasulullah melakukan itu? Karena saat itu Rasulullah juga menghindari agar orang-orang yang mengikuti beliau terhindar dari tekanan-tekanan dari orang yang membenci dakwah Rasulullah SAW. Jadi pada saat itu dakwah beliau dimulai kepada istri beliau. Akhirnya Siti Khadijah menjadi orang yang paling awal menerima Islam dan masuk Islam. Kemudian diikuti oleh Ali bin Abi Thalib, yaitu sepupu beliau yang saat itu diajar dan dinafkahi oleh beliau. Selanjutnya setelah itu ada Zaid bin Harisah, yaitu mantan budak yang telah dimerdekakan oleh beliau sendiri. Kemudian diikuti oleh Abu Bakar yang saat itu merupakan sahabat beliau dan langsung menerima dakwah beliau secara terbuka dan meyakini sepenuh hati. Kemudian terus berkembang ke orang-orang terdekat beliau hingga saat itu ada beberapa orang yang masuk Islam sampai berjumlah 30 orang.
Nah, mereka yang awal-awal masuk Islam ini dikenallah dengan nama atau sebutan as-sabiqul awalun, yaitu orang-orang yang awal-awal atau pertama-tama menerima Islam dan masuk Islam. Lalu selama masa dakwah sembunyi-sembunyi ini terkumpullah 30 orang ini. Nah, kenapa dibilang sembunyi-sembunyi tadi? Karena di antara mereka juga masih banyak yang menyembunyikan keislaman mereka. Karena pada saat itu orang-orang yang sangat fanatik terhadap agama mereka yang musyrik itu, bukan agama ya, kemusyrikan mereka sangat membenci dan tidak menerima. Apa-apaan ini gitu. Jadi orang-orang yang punya kuasa menekan orang-orang di bawah mereka yang memilih untuk memeluk Islam. Jadi karena itu keislaman sebagian dari mereka masih disembunyi-sembunyikan. Lalu kemudian dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi ini berakhir ketika turunnya surah Al-Hijr ayat 94. Setelah 3 tahun menjalani dakwah secara sembunyi-sembunyi, yang mana ayat ini berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, fasda' bima tu'mar wa'arid 'anil musyrikin. Setelah turun ayat ini, maka dimulailah dakwah secara terang-terangan dan berakhirlah fase dakwah secara sembunyi-sembunyi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitulah sedikit yang bisa Ibu jelaskan pada kesempatan hari ini. Jadi dari pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa Rasulullah SAW pertama kali menerima wahyunya saat beliau berusia 40 tahun, yang beliau terima pada 17 Ramadan pada hari Jumat, ketika beliau sedang menyendiri di Gua Hiro. Lalu 40 malam setelah wahyu pertama turun, resmilah beliau diangkat menjadi seorang Rasul. Pada saat itu ditandai dengan turunnya surah Al-Mudaththir. Lalu dakwah secara sembunyi-sembunyi dimulai pada saat itu. Selama kurang lebih 3 tahun dakwah secara sembunyi-sembunyi dijalani. Dan selama masa itu dakwah dilakukan hanya di lingkup orang-orang terdekat dan saudara-saudara beliau. Dan masih banyak saat itu orang-orang yang menyembunyikan keislamannya karena menghadapi banyak sekali tekanan dari kaum musyrik saat itu. Kemudian akhirnya setelah 3 tahun baru dimulai fase dakwah secara terang-terangan ketika diturunkan surah Al-Hijr ayat 94. Nah, gitu. Lalu selama fase dakwah secara sembunyi-sembunyi itu kurang lebih ada 30 orang yang masuk Islam yang dikenal dengan istilah as-sabiqul awalun atau orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Baiklah, semoga yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk belajar terus, membaca kembali, mengulang-ulang kembali pembelajarannya melalui video ini, kemudian melalui buku-buku yang telah tersedia. Jangan lupa untuk tetap jaga kebersihan dan kesehatan. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian pembelajaran pada hari ini. Semangat terus. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.